Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nabila Lutfia Syafrani. Saya merupakan mahasiswa program studi D3 Akuntansi dan saya dari Universitas Bengkulu. Nah, kali ini kita membahas tentang bab 6, yang mana bab 6 ini berjudul tentang transaksi entitas induk dan entitas anak pada aset tetap. Mari kita sedikit mengulas. Pada bab sebelumnya kita mengetahui bahwa ada membahas tentang transaksi persediaan, dan penjualan jasa. Nah, pada bab 6 itu sendiri, transaksi yang terjadi adalah transaksi hulu dan hilir. Nah, untuk aset tetapnya itu sendiri terbagi menjadi dua jenis, yaitu yang dapat disusutkan dan tidak dapat disusutkan. Yang dapat disusutkan itu ya seperti peralatan, mesin, dan bangunan. Sedangkan yang tidak dapat disusutkan itu seperti tanah. Nah, kali ini kita membahas tentang yang tidak dapat disusutkan antara entitas induk dan entitas anak. Bahwa yang boleh masuk atau yang boleh muncul dalam laporan konsolidasian yang kaitannya antara entitas induk dan entitas anak adalah transaksi yang terjadi pada pihak afiliasi atau dengan pihak afiliasi. Nah, pada bab ini, aset tetap diatur dalam PSAK 16, yaitu untuk mendukung operasional perusahaan dan untuk menghasilkan barang. Nah, berikutnya kita membahas tentang dampak pencatatan entitas induk dan jurnal eliminasinya. Ketika induk menjual kepada entitas anak berupa tanah atau aset tetap apapun itu, maka kita disebut dengan disposal aset tetap atau penghentian aset tetap. Alasannya karena aset tetap tersebut telah terjual dan masa penggunaannya telah dihentikan. Atau seperti ketika entitas anak membeli kepada entitas induk, maka kita sebut dengan perolehan aset tetap. Nah, di sini pencatatannya untuk entitas induk adalah disposal aset tetap atau penghentian aset tetap. Untuk perusahaan anak atau entitas anak adalah perolehan aset tetap. Baiklah, selanjutnya bagaimana kita mengetahui keuntungan dan kerugian pada aset tetap, yaitu dengan menentukan atau menghitung selisih harga jual aset tetap dibandingkan dengan nilai buku aset tetap tersebut di tanggal perolehannya. Nah, ketika harga jualnya itu lebih tinggi daripada nilai buku aset, maka itu kita sebut dengan keuntungan. Sedangkan sebalikannya, harga tinggi pada nilai buku pada aset tetap dibandingkan nilai harga jualnya, maka itu kita sebut dengan kerugian. Nah, kali ini bagaimana kita mengetahui bahwa keuntungan dan kerugian itu sudah terrealisasi, yaitu dengan contoh sebagai berikut. Yang pertama, kita ambil pada aset yang tidak dapat disusutkan seperti tanah. Kapan sih kita mengetahui keuntungan dan kerugian aset tetap tersebut? Ketika perusahaan anak yang telah menjual aset tetap berupa tanah kepada pihak afiliasi. Yang kedua, yaitu contohnya pada yang dapat disusutkan atau aset tetap yang dapat disusutkan seperti peralatan, mesin, dan bangunan. Kapan kita mengetahuinya? Ketika keuntungan kerugian terrealisasi jika sejalan dengan pemanfaatan dan aset tersebut. Transaksi penjualan aset tetap tidak dapat disisipkan. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke transaksi hulu penjualan aset tetap yang tidak dapat disusutkan. Jika perusahaan induk menjual tanah kepada perusahaan anak, dan pada akhir periode tanah itu belum terjual juga, maka keuntungan atas penjualan tanah belum terrealisasikan. Nah, jadi jika entitas induk atau perusahaan induk harus menanggungkan keuntungan tersebut secara penuh dan melakukan jurnal eliminasi, yaitu dengan mengeliminasi nilai tanah tersebut.
Dan selanjutnya jika transaksi itu transaksi hilir dan akhir periode nyatanya itu belum juga terjual, maka itu dikatakan keuntungan yang belum terrealisasikan. Jadi, untuk entitas induk atau perusahaan induk akan mencatat keuntungan yang belum terrealisasinya sebesar saham kepemilikan perusahaan induk saja. Selanjutnya kita masuk ke transaksi penjualan aset tetap yang dapat disusutkan. Untuk transaksi penjualan ini antara entitas induk dan entitas anak, keuntungan yang atau kerugian yang penjualan aset tetap akan terrealisasi seiring penggunaan aset tersebut. Nah, kali ini kita membahas tentang dampak transaksi penjualan aset tetap disusutkan terhadap pencatatan entitas induk dan jurnal eliminasinya. Nah, jika PT induk menjual kendaraan kepada PT anak atau entitas induk menjual kendaraan kepada entitas anak, kemudian entitas anak menggunakan kendaraan tersebut untuk operasionalnya dan menyusutkan kendaraan yang selama sisa masa manfaatnya itu sebesar atau sebanyak 3 tahun, karena transaksi itu terjadi pada perusahaan induk dan perusahaan anak, yang mana satu kesatuannya usaha. Maka keuntungan kendaraan itu dicatat oleh perusahaan induk yang belum terrealisasi karena sampai akhir periode kendaraan itu masih di perusahaan anak atau entitas anak. Dan harus membuat pencatatan untuk menangguhkan keuntungan dari penjualan kendaraan tersebut. Dan karena ini juga termasuk transaksi hulu, maka PT induk mencatat secara penuh keuntungan yang belum terrealisasi, sehingga keuntungan itu harus dieliminasi dan memunculkan akumulasi penyusutan kendaraan. Baik, sekian saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.